Halo semuanya, video kali ini merupakan spesial manga import haul yang aku beli pada bulan Juni dan Juli dan aku gabung dalam satu video ini. Oke, yang pertama di sini ada Hyouka volume 13. Pasti sudah tidak asing kan dengan judul yang satu ini? Nah, volume ke-13 ini merupakan lanjutan dari cerita yang ada di animenya. Teman-teman bisa lihat pada covernya di sini selain ada karakter Chitanda dan Oreki, di sini juga ada salah satu karakter baru yang bernama Ohinata. Untuk art style-nya sendiri menurutku bagus dan aku suka bagian background-nya. Mungkin teman-teman yang sudah baca novelnya sudah tahu bagaimana kelanjutan dari ceritanya. Jadi, manga volume ke-13 ini mengambil kira-kira sepertiga cerita dari novel Hyouka buku ke-5-nya. Novelnya sendiri sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru, bahkan sudah sampai buku ke-6. Yang membedakan di sini pada novel alurnya dibuat maju mundur karena memiliki dua timeline, sedangkan pada manganya alurnya dibuat maju, mungkin untuk mempermudah memahami cerita. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Death Note Short Stories. Menurutku ini covernya benar-benar bagus banget dan sepertinya akan jadi best cover di koleksiku. Death Note Short Stories ini rilis di Jepang pada bulan Februari 2021 kemarin. Dan sesuai dengan judulnya, volume manga ini merupakan kumpulan cerita pendek Death Note yang masih tetap ditulis oleh Sugumi Oba dan diilustrasikan oleh Takeshi Obata. Dan di sini terdapat 6 chapter dengan cerita yang berbeda-beda. Yang paling menarik perhatianku adalah chapter Akira Stories atau cerita kelanjutan dari Death Note. Jadi di sini diceritakan Ryuk memberikan Death Note pada seorang pemuda bernama Tanaka Minoru. Dia merupakan pemuda yang cerdas. Dia dapat mendominasi dunia memanfaatkan Death Note tanpa menggunakannya. Nah, gimana tuh? Jujur, bahkan aku pribadi lebih suka karakter Minoru ini dibandingkan Light. Sayangnya dia cuma bisa muncul di chapter ini saja. Nah, di sini juga diperlihatkan Nier dengan rambut gondrongnya. Nah, sepertinya cukup agar tidak terspoiler ya. Yang pasti meskipun ini short stories, ceritanya benar-benar tidak mengecewakan. Oke, lanjut. Kali ini bukan manga, tapi fanbook, yaitu Horimiya 10.5 Official Fanbook. Fanbook ini rilis kalau tidak salah pada tahun 2019 lalu. Horimiya sendiri memiliki satu official fanbook dan 2 artbook. Mungkin untuk lebih lengkapnya, official fanbook ini aku buat di video selanjutnya. Maaf, hampir lupa. Jadi ketiga buku tadi itu aku beli di tempat yang sama, yaitu di Kyo Hobby Shop. Meskipun mereka banyak menjual figur atau merchandise official, manga yang mereka jual pun tidak kalah banyak dengan berbagai macam judul-judul unik. Dan hampir semuanya berbahasa Jepang. Jadi aku beli 3 buku ini hanya untuk koleksi.
Next, untuk manga terbitan bahasa Inggris yang pertama ada 86. Kebetulan ada yang jual pre-love dengan harga murah di Tokped. Kondisinya juga masih sangat bagus. Untuk art style, sebenarnya aku lebih suka versi light novelnya, tapi ini juga tidak kalah keren. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, 86 ini menceritakan peperangan yang terjadi antara suatu republik dan kekaisaran, yang mana publik itu percaya perang terjadi antar mesin unit otonom yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang. Tapi kenyataannya, mesin itu dijalankan oleh manusia yang didiskriminasi republik yang dipaksa untuk berperang dan tinggal di area 86. Dan untuk animenya sendiri juga sudah tayang pada bulan April kemarin. Berikutnya, Demon Slayer volume 9. Seneng banget karena ada yang jual murah di Tokped dan stoknya juga cuma satu. Ya udah, aku beli aja. Apalagi covernya si Uzui Tengen, ini Hashira yang dari awal paling bikin aku penasaran. Dari trailer season 2 animenya, Art Entertainment District ini sepertinya seru, jadi gak sabar ingin nonton. Karena sebenarnya aku belum pernah coba baca manganya, aku cuma nonton anime dan movie-nya. Tapi sekarang aku jadi ingin lanjut baca manganya juga, dan mungkin akan lanjut koleksi versi bahasa Indonesianya ketika sudah sampai volume 10. Dan yang terakhir ini ada Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter volume 32. Ini adalah volume di ending animenya. Mungkin karena cetakan pertama dan sedikit menguning, meskipun kondisinya baru, tetapi dijual murah. Banyak juga yang ngedrop untuk lanjut series ini, karena memang butuh kesabaran ekstra menunggu hiatus-hiatusnya. Dan di arc selanjutnya pun isinya tegang, sedih, dan tegang. Jadi hiatus di tengah jalan itu bikin pikiran gak tenang. Jadi sebagai penggemar setianya dari kecil, aku cuma bisa mendoakan yang terbaik. Nah, itu dia haul kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.